Saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz merupakan seorang pendidik dan sekaligus ahli dakwah. Beliau berasal dari tempat yang terpencil Tarim Hadramaut. Namun gema dakwah beliau sampai ke Mekah, Madinah, Oman, Bahrain, Yordania, beberapa negara di Afrika, India, Malaysia, Indonesia, Amerika, Inggris, Kanada, dan negara lainnya. Dakwah beliau yang sangat indah dan sejuk itu bersumber dari kakek beliau, Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwahnya sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, orang tua dan anak muda. Habib Umar bin Hafiz adalah sosok ulama besar dan sosok waliullah keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kemuliaan dan karomah. Semua karomah dan kemuliaan yang ia miliki itu adalah buah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasil perjuangan dakwahnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karomah adalah kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali, dan kejadian luar biasa itu pernah terjadi pada Habib Umar bin Hafiz. Dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu sedang menjalani ibadah umroh, dan aktivis ini sakitnya semakin parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Jenazahnya pun didorong ke kamar jenazah. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar jenazah dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian teman sang aktivis itu menelepon guru mulia Al-Habib Umar di medan umroh untuk menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, "Tidak." Lalu beliau menutup teleponnya. Ucapan beliau saat mengatakan tidak dalam waktu yang bersamaan, ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali. Kejadian itu sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Ucapan tidak itu merupakan salah satu keramat kewalian dari wali Allah, yaitu membangkitkan yang mati hidup kembali. Sang guru mulia Habib Umar bin Hafiz bukanlah sembarang guru. Beliau bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra ma'rifah, dan hakikah. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah kecintaan kita kepada beliau, serta menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua.
Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat.